warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suwito, S.E. MSc, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sampai saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Safi Abdul Wahab dari kelas 4A, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Untuk memenuhi tugas ke-6 saya akan membuat video dengan membahas pendekatan analisis konten. Pendekatan analisis konten adalah metode sistematis untuk menganalisis dan memahami isi dokumen, teks, atau materi lainnya secara mendalam. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam berbagai bidang termasuk ilmu sosial, komunikasi, psikologi, dan pemasaran. Berikut ini ada langkah-langkah umum yang terlibat dalam pendekatan analisis konten. Yang pertama ada penentuan tujuan analisis, yang dimana tentukan tujuan utama dari analisis konten. Apakah Anda mencari tren, pola-pola tertentu atau informasi spesifik. Yang kedua ada pemilihan materi, di mana harus memilih dokumen atau materi yang akan dianalisis yang bisa berupa teks, gambar, audio, video, atau kombinasi dari semuanya. Yang ketiga ada pengembangan kategori atau kode, identifikasi kategori atau kode yang akan digunakan untuk menganalisis isi materi ini dan dapat berupa tema, konsep, atau variabel tertentu yang relevan dengan tujuan analisis. Yang keempat ada pelatihan pengkoder atau coder. Jika kalian bekerja dalam tim, pastikan pengkoder telah dilatih dengan baik dan memiliki pemahaman yang konsisten tentang kategori atau kode yang akan digunakan. Yang kelima ada pengkodean. Pengkodean dilakukan dengan menerapkan kategori atau kode yang telah ditentukan pada materi yang dianalisis. Yang ini bisa dilakukan secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak analisis konten. Yang keenam ada analisis. Analisis dilakukan dengan mengeksplorasi pola, frekuensi, dan hubungan antara kategori atau kode yang telah diterapkan dan dapat melibatkan teknik statistik seperti analisis frekuensi atau pendekatan kualitatif seperti pengembangan tema. Yang ketujuh ada interpretasi. Setelah analisis selesai, interpretasikan temuan Anda untuk memahami implikasinya terhadap tujuan analisis Anda. Yang ini mungkin melibatkan menarik kesimpulan, mengidentifikasi tren, atau memberikan rekomendasi. Yang ke-8 ada pelaporan. Sajikan temuan Anda dalam format yang sesuai seperti laporan tertulis, presentasi, atau visualisasi data, dan pastikan untuk menjelaskan metodologi yang digunakan, temuan utama, dan implikasinya. Pendekatan analisis konten dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan analisisnya. Namun, langkah-langkah di atas memberikan kerangka umum yang dapat Anda ikuti untuk melakukan analisis konten dengan efektif. Dan ada 6 karakteristik, yaitu yang pertama prinsip sistematik, yang kedua prinsip objektif, yang ketiga kuantitatif, yang keempat isi yang nyata, dan yang kelima replikabel, dan yang keenam ada perangkuman.
Selanjutnya saya akan membahas salah satu jurnal dengan judul Analisis Konten Kualitatif Hoax dan Literasi Digital dalam Comic Fun Day. Jurnal ini saya dapat dari Google Scholar, yang riset ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Metode yang digunakan adalah analisis konten kualitatif yang secara kontekstual diinterpretasikan sebagai analisis deduktif yang terarah atau directed content analysis yang bertujuan untuk memaknai secara komprehensif konten yang diteliti dengan titik fokus pada makna kunci atau esensial yang koheren dengan pertanyaan, tujuan, dan kerangka konsep penelitian. Pembahasan pada jurnal ini yaitu komikus memberikan berbagai latar tokoh dan cerita yang diangkat dari kejadian sehari-hari sehingga cenderung mudah untuk dipahami. Komikus juga mengambil contoh kasus yang viral dan menuangkannya dalam sketsa. Melalui penggambaran sketsa cerita yang khas dari narasi teks yang padat, komikus cukup mampu menyampaikan esensi cerita melawan hoax bersama dengan makna implisit yang terkait dengan bagaimana seharusnya pembaca dengan lebih banyak berliterasi digital. Secara garis besar, pemaknaan kompetensi literasi digital yang divisualisasikan baik eksplisit maupun implisit dalam 25 komik strip ini telah mencakup 10 kompetensi literasi digital yang dirujuk penekanan kompetensi literasi digital. Lebih banyak terletak pada 6 kompetensi yaitu seleksi, paham, analisis, verifikasi, evaluasi, dan distribusi. Hal ini ditunjukkan melalui contoh-contoh kasus yang diangkat oleh komikus yang memang lebih condong pada ke-6 kompetensi tersebut. Dapat pula disarikan bahwa kompetensi literasi digital ini yang menjadi inti pokok dalam melawan hoax menurut ilustrasi komik strip pada Comic Fun Day. Walaupun keempat kompetensi yaitu akses, produksi, partisipasi, dan kolaborasi tidak begitu kuat disyaratkan dalam penceritaan komik strip. Hal ini tidak menurunkan derajat kepentingan keempat kompetensi tersebut bagaimanapun juga, baik secara teoretis maupun praksis. Demikian, dari keseluruhan komik strip yang diteliti tergambar penceritaan yang cukup kental pada potret fenomena keseharian masyarakat di tengah maraknya persebaran hoax sepanjang 2017 hingga 2018. Secara eksplisit maupun implisit, komikus pun menyiratkan makna akan upaya-upaya dalam menerima, menanggapi, dan mengantisipasi agar tidak termakan rayuan hoax melalui peningkatan kompetensi literasi digital yang relevan guna meminimalkan peredaran hoax dan dampak negatif yang dibawanya. Selanjutnya, motivasi dari materi ini yang dimaksudkan untuk mengungkap secara presisi mengenai konsep sosial, budaya, dan pemaknaan dari sisi komikus maupun warganet. Oleh karena itu, dapat direkomendasikan penelitian lanjutan, salah satunya yaitu menggali pemaknaan lebih lanjut dari segi pembuat konten atau konten kreator maupun melihatnya dari perspektif khalayak. Riset lanjutan tersebut dipandang penting mengingat perlunya studi atau kajian komunikasi dan literasi digital yang mengedepankan perspektif kolaboratif dalam membendung wabah hoax di era digital, yang jika dapat dilakukan secara kreatif, inovatif, konsisten, sistematis, dan masif dari berbagai elemen, maka bukan tidak mungkin dapat mengurangi laju pergerakannya dan sering dengan itu dapat menciptakan jagat komunikasi dan literasi digital yang lebih baik dan kondusif. Apresiasi yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada Departemen Ilmu Komunikasi UGM atas hibah dana penelitian dan publikasi RKAT 2019 yang diberikan sehingga penelitian dapat berjalan dengan optimal dan artikel ini dapat dipublikasikan sesuai target. Demikian, itulah pembahasan dari saya mengenai pendekatan analisis konten. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin semua.